Oke, baik. Ini dokter Michael ya, jadi dokter spesialis gelandangan, dokter spesialis gelandangan. Dan sebenarnya spesialis orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan saya rasa bukan hanya gelandangan ya, tapi semua orang yang membutuhkan bantuan dokter ya. Oke. Nah, mungkin saya boleh tanya satu hal aja terakhir. Oke, sebagai dokter membantu mereka is an amazing thing. Yes. Tapi bagaimana caranya dokter membagi orang-orang supaya orang-orang itu sadar bahwa melakukan ini itu baik? Bagaimana caranya you spread this thing, menyebarkan, melebarkan hal ini? Ya, justru sekarang ini adalah rencana kita itu menggerakkan, seperti teman-teman yang ada di studio ini, kita gerakkan hatinya bahwa sebenarnya yang kita perangi itu adalah kemiskinan di negara kita. Kemudian kita akan memberikan suatu modul atau suatu cara bagaimana ini bisa tersebar di seluruh provinsi. Bagaimana tidak, sekarang kita akan berjuang itu untuk perjuangan hak sipil kemanusiaan, di mana masih banyak anak-anak yang lahir di Indonesia. Itu tidak ada identitasnya, Ya, betul. karena akta kelahirannya nggak ada. Akta pernikahannya mulai dari kakek, nenek nggak ada. Oleh sebab itu, Yayasan Pondok Kasih yang sekarang saya ada bersama kepemerintahan ya, jadi dari Departemen Sosial, Departemen Kesehatan itu masuk ke daerah-daerah terpencil. Kemudian kita meletakkan beberapa modul atau beberapa SOP ke mereka untuk bisa menjangkau, mulai dari keluarga-keluarga dulu. Nah, setelah itu tertata mulai dari akte pernikahan, identiti dari anak tersebut, keluarganya udah mempunyai identitas yang jelas. Oleh sebab itu, kita akan melayani mereka di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pemberdayaan dan lain sebagainya. Kita udah masuk ke waktu yang lalu di Kaimana ada, di NTT. Kalau mereka mau membantu nih, penonton saya membantu harus ngapain? Mereka yang penting adalah kesediaan waktu mereka, karena kita setiap hari ada di tempat-tempat itu. Di mana itu, Dok? Di tempat masuk di bawah jembatan itu tadi, di bawah. Mereka harus menghubungi siapa? Ada satu kontak person yang mereka akan menghubungi itu. Di Jakarta juga ada, di tengah-tengah penonton juga ada seorang yang memimpin untuk perjuangan di Jakarta. Nggak bisa kita tahu alamat email atau apa, Instagram atau telepon? Iya. Bisa diinfokan langsung aja, Dok, nanti biar langsung mereka hubungin ke kontak itu? Iya. Boleh, silakan. Iya, nanti kalau untuk yang di Jakarta sih saya nggak begitu hafal untuk yang di Jakarta. Okay. Kalau nggak apa-apa nanti di Instagram kita akan tuliskan bagaimana caranya dan sebagainya lebih lengkap lagi untuk kalau misalnya Anda ingin berpartisipasi untuk membantu hal tersebut ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Bintang tamu saya 2 hari ini sebenarnya ada kesamaan menurut saya. Kesamaan bukan dari apa yang dilakukan, tapi kesamaan dari sebuah paradigmanya. Tadi ibunya Jamal itu takut sekali. Dia menangis karena dia berpikir bahwa nanti masa depan Jamal ini seperti apa. Karena Jamal ini kehilangan kedua tangannya. Tapi kita tahu bahwa Jamal itu hanya kehilangan tangannya, bukan kehilangan harapannya gitu. It's losing arm but not hopes ya. Dan dokter juga di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ada harapan kok buat orang-orang tersebut. Dan ada harapan juga buat kita untuk berbagi kasih buat orang lain. Ada harapan buat orang lain yang tidak mampu, tidak punya, untuk dibantu dan untuk hidup normal sebenarnya. Apabila kita yang mampu bisa memberikan harapan bagi mereka, bisa memberikan kasih bagi mereka. Dan itu semua ada. Karena satu hal yang saya tahu bahwa one thing that human never lost is a hope. Saya dari Komisi JK Jessica, inilah Hitam Putih.